Bab 125. Setelah Basia membungkuk ke Hakyun Kin, dia berbalik untuk melihat pengawal di bawah He Yunbo, dan dua lampu dingin yang tersisa meledak di matanya. Sebagai penguasa tahap tengah inkarnasi, dia secara alami dapat merasakan permusuhan yang berasal dari para pengawal. Kamu ingin melakukan sesuatu pada Raja Naga? Apakah kamu tidak sabar? Ba melangkah keluar berikutnya, dan kekuatan sombong meledak dari tubuhnya, seperti banjir surga dan bumi, menghancurkan sekelompok pengawal. Meskipun pengawal He Yunbo semuanya adalah pejuang kekuatan batin. Tapi Basia adalah penguasa Rana Transformasi, dan kultivasinya telah mencapai tahap tengah Rana Transformasi. Di bawah tekanan kekuatannya, beberapa pengawal langsung berlutut ke tanah. Pengawal yang tersisa, meskipun mereka tidak berlutut, juga ditekuk ke belakang dengan kekuatan. Ada rasa sakit di wajah semua orang. Karena Avia yang dikeluarkan oleh sang tiran, maka hanya ditujukan kepada sekelompok bodyguard. Jadi orang-orang biasa di sekitar tidak terpengaruh. Bertarung, seorang pengawal dengan wajah penuh daging, matanya berkilat sengit. Orang ini adalah kapten pengawal He Yunbo, dengan basis kultivasi puncak kekuatan batin. Hanya ada garis tipis dari tahap awal transformasi. Meskipun tingkat kultivasi pengawal mereka tidak sebagus master, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Lebih dari selusin pejuang kekuatan batin bergabung, dan di antara mereka ada puncak pejuang kekuatan batin seperti dia. Bahkan master dari tahap pertengahan transisi memiliki kekuatan pertempuran. Tepat ketika kapten pengawal hendak mengambil semua pengawal dan meledak dengan seluruh kekuatannya, He Yunbo tiba-tiba datang kepadanya. Bajingan, siapa yang membiarkanmu melakukannya? He Yunbo meraung, menghabiskan seluruh energinya, dan menamparkan wajah kapten pengawal itu. Terjebak. Tamparan keras di wajah menyebar ke seluruh bandara. Kapten pengawal dipukuli. Dia menatap He Yunbo dengan mata terbuka lebar, matanya dipenuhi dengan warna yang tidak bisa dimengerti. Bukankah He Yunbo dengan marah membiarkan mereka menangkap Hao Kun Kin hidup-hidup? Kenapa sekarang sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat? Tepat ketika kapten pengawal itu bingung, dia melihat He Yunbo perlahan berbalik, dan berteriak pada Basia dengan wajah datar, "Saya telah melihat Liu Ye." Melihat dari dekat, betis He Yunbo gemetar. Orang lain mungkin tidak mengenal Basia, tetapi dia adalah salah satu dari 7 keluarga teratas di Provinsi Tianhe, kepala keluarga He. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengenal 6 tuan muda dari keluarga Chen, keluarga teratas di wilayah utara? Anda tahu, fondasi keluarga Chen terletak di Provinsi Tianhe. Dominasi peringkat tidak hanya di antara 9 jenderal naga di Longting, tetapi juga ke-6. Dia juga menempati urutan ke-6 di antara orang-orang muda dari keluarga Chen. Oleh karena itu, dunia luar umumnya menghormati 6 tuan, atau 6 tuan muda. Meskipun hegemoni menempati urutan ke-6 di antara orang-orang muda dari keluarga Chen, dia adalah tuan muda yang ditunjuk oleh orang tua dari keluarga Chen, dan memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Chen. Karena itu, ketika He Yunbo melihat Basia, hatinya tiba-tiba menyusut. Terutama ketika dia mendengar bahwa Basia dengan hormat memanggil Hao Kun Kin sebagai Raja Naga, dia ketakutan dan pingsan. Orang-orang yang dapat membuat patriark muda keluarga Chen begitu hormat dapat memikirkan identitas Hao Kun Kin dengan jari kakinya. Tepat ketika He Yunbo tercengang, pengawalnya sudah bentrok dengan hegemoni, dan mereka siap untuk mengambil tindakan melawan hegemoni. Ini membuat He Yunbo ketakutan setengah mati. Dia merangkak dan berlari untuk menghentikan pengawal itu agar tidak bergerak. Pada saat ini, usus He Yunbo akan menyesal. Jika Tuhan memberinya kesempatan lagi, dia tidak akan memprovokasi Hao Kun Kin jika dia terbunuh. Meskipun wanita cantik itu baik, mereka harus hidup untuk menikmatinya. Nama keluarga adalah apa? Apakah kamu akan melakukan sesuatu terhadap Raja Naga? Basia menatap He Yunbo dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Meskipun keluarga He adalah salah satu dari 7 keluarga teratas di Provinsi Tianhe, dengan aset puluhan miliar. Namun di mata keluarga bangsawan, seperti keluarga He, keluarga kaya baru yang belum mengalami curah hujan waktu, tidak bisa di atas meja sama sekali. Secara khusus, keluarga Chen bukan keluarga biasa, tetapi keluarga terbesar kedua di wilayah utara, memiliki sejarah lebih dari 500 tahun. Selama tiran itu mau, keluarga He bisa dihancurkan dalam hitungan menit. He Yunbo berlutut ke tanah dalam sekejap, dan dengan cepat membela kesalahpahaman. Semuanya salah paham, saya tidak pernah bermaksud untuk bertindak atas Raja Naga. Lalu pengawalmu bergegas, apa yang ingin kamu lakukan?
Basia bertanya. He Yunbo tahu bahwa jika dia tidak bisa memberikan penjelasan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia menoleh dan tiba-tiba memikirkan alasannya, dan buru-buru berteriak, "Saya meminta pengawal untuk menghentikan Raja Naga, agar Raja Naga tidak pergi terburu-buru. Karena barang-barang di pesawat, saya merasa sangat bersalah. Dan tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan besar, jadi saya ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Raja Naga." Basia mencibir, "Minta maaf? Bagaimana Anda ingin meminta maaf?" He Yunbo tahu bahwa dia harus membayar harga untuk bisa lolos dari bencana ini. Karena itu, dia dengan tegas berteriak, "Saya membawa pengawal, hanya untuk mempersiapkan mereka menamparkan saya dengan keras, sampai Raja Naga puas." Sebelum Basia bisa terus berbicara, dia menoleh dan berteriak pada pengawal di bawah tangannya, "Habiskan semua kekuatannya, tampar aku dengan keras." Para pengawal semua tercengang, saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. "Tampar aku dengan keras, jika ada yang tidak, dia akan segera dikeluarkan." He Yunbo meraung. Ketika pengawal mendengar kata-kata itu, mereka harus berjalan di depan He Yunbo satu persatu, melambaikan tangan mereka dengan penuh semangat, dan menarik mereka ke wajah He Yunbo. Kepak, pop, pop. Ada tamparan keras di wajah. Setelah selusin pengawal ditampar, wajah He Yunbo membengkak menjadi kepala babi, wajahnya berdarah, dan dia tampak mengerikan. Ini adalah hasil dari belas kasihan para pengawal. Anda tahu, pengawal He Yunbo semuanya adalah prajurit internal. Jika mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka, He Yunbo pasti sudah mati saat ini. Melanjutkan, He Yunbo melihat bahwa Hao Kun Qin dan Ba tidak berekspresi, jadi dia mengertakkan gigi dan berteriak, sehingga pengawal terus menamparnya. Tepat ketika pengawal hendak melanjutkan tangan mereka, Hao Kun Qin berkata dengan acuh tak acuh, "Hentikan tanganmu." Setelah itu, dia mengambil ciuman Yun Sigu dan Qi, dan berjalan pergi. Basia berkata dengan dingin kepada He Yunbo, "Aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini, tetapi masalah ini belum terungkap. Aku akan memberimu 1 hari untuk bersiap dan datang ke kediamanku dengan kiamat besok. Jika kiamat membuat Raja Naga bahagia, aku tidak akan mengejarmu karena menyinggung Raja Naga. Kalau tidak..." Tubuh He Yunbo tiba-tiba bergetar, dan dia dengan cepat berjanji, "Liu Ye, jangan khawatir, besok kiamatku pasti akan membuat Raja Naga bahagia." Meskipun Basia tidak mengatakan apa konsekuensinya, hatinya sangat jelas. Jika kiamat Hao Kun Qin tidak dapat memuaskan Hao Kun Qin, maka kepalanya harus bergerak. Ini yang terbaik. Basia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Setelah Basia berjalan jauh, He Yunbo langsung merosot ke tanah, terengah-engah, wajahnya menunjukkan ekspresi bertahan. "Untungnya, aku dengan tegas meminta pengawal untuk menamparku. Kalau tidak, aku akan menjelaskannya di sini hari ini," kata He Yunbo dengan penuh rasa terima kasih. Bab 126. Kapten pengawal di samping tiba-tiba berbisik, "Bos, meskipun tuan dari tahap pertengahan transisi itu menakutkan, tapi kita bukan tanpa kemampuan untuk bertarung. Besok saya akan mengumpulkan semua pengawal dari grup He. Saya pasti bisa memberi itu ke bos. Balas dendam." He Yunbo tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar kata-kata itu, menunjuk ke hidung kapten pengawal dan mengutuk, "Idiot mana yang mempekerjakanmu untuk perusahaanmu? Keluar sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu di perusahaan." Kapten pengawal itu sebenarnya bersiap untuk mengambil semua pengawal dari grup He untuk membalas dendam terhadap tiran itu. Ini akan membunuh seluruh keluarga He. Karena itu, He Yunbo memecat kapten pengawal itu tanpa berkata apa-apa. Hao Kun Qin tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi. Apa yang terjadi hari ini tidak lebih dari lelucon di matanya. Itu tidak layak untuk dijaga. Di luar bandara, Basia sengaja mengendarai Rolls-Royce yang diperpanjang untuk menjemput Hao Kun Qin dan yang lainnya. Basia awalnya berencana untuk membawa tim Rolls-Royce keluarga, tetapi berpikir bahwa Hao Kun Qin tidak suka profil tinggi, jadi dia hanya mengendarai satu. "Raja Naga, apakah kamu ingin bersenang-senang?" Basia bertanya. Meskipun base camp keluarga Chen tidak berada di ibu kota provinsi Tianhe, tetapi keluarga Chen masih memiliki beberapa villa kelas atas di ibu kota provinsi. Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pergi ke kantor utara Asosiasi Pengobatan Tiongkok." Dia datang ke ibu kota provinsi Tianhe untuk menangani urusan keluarga Chu. "Untuk 9 saudara, mengapa repot-repot pergi ke Raja Naga secara pribadi? Aku bisa pergi sendiri." "Raja Naga, kamu dan Ratu Naga bisa kembali ke kediamanmu untuk beristirahat dulu," kata Dominiring.
Dia telah mendengar tentang Yun Sigu dari Jiaoqi, dan tahu bahwa dia adalah pacar Hao Kun Qin, jadi dia dengan hormat memanggilnya Ratu Naga. Yun Sigu tersipu dan berkata, "Panggil saja aku Yun Xiang." Sang tiran berkata dengan sungguh-sungguh, "Aturan tidak dapat dilanggar. Kamu adalah pacar Raja Naga, dan tentu saja kamu adalah Ratu Naga Longting." Yun Sigu memandang Hao Kun Qin dan mengangguk padanya, jadi dia tersipu dan menerima gelar itu. Pada saat ini, Yun Sigu hanya merasa penuh kebahagiaan. Dia tidak tahu apa yang diwakili oleh nama Permaisuri Naga. Dengan gelar ini saja, dia sudah memasuki puncak kekuatan kerajaan Daxia. Menjadi salah satu orang yang paling tidak terprovokasi di negara Daxia dan bahkan di dunia. Karena saya menjadi sasaran asosiasi medis Tiongkok, keluarga Chu secara alami meminta saya untuk menyelesaikannya sendiri, kata Hao Kun Qin. Ba Xia mengangguk, menyatakan pengertian. Dia menginjak pedal gas, mengendarai Rolls-Royce yang diperpanjang, dan meninggalkan bandara. Kantor Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Utara terletak di pusat ibu kota provinsi Tianhe, memiliki gedung kantor independen dan sangat mengesankan. Meskipun kantor utara Asosiasi Pengobatan Tiongkok hanya sebuah kantor dalam nama, kekuatannya sangat besar. Di wilayah utara, apakah itu dokter pengobatan Tiongkok, museum pengobatan Tiongkok, atau bahkan penjual bahan obat, semuanya berada di bawah pengawasannya. Gao Bowen, direktur kantor, menjabat sebagai wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan posisinya jauh lebih tinggi daripada Chu Huaitian. Dia sendiri yang memiliki keputusan akhir tentang semua masalah industri pengobatan Tiongkok di wilayah utara, dan itu dapat digambarkan sebagai kuat dan kuat. Dia mengeluarkan perintah dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok untuk menyelidiki secara ketat klinik pengobatan Tiongkok keluarga Chu. Pada saat ini, di kantor direktur, Gao Bowen memegang ponselnya dan berkata dengan santai, "Jangan khawatir, aksi putaran kedua terhadap keluarga Chu akan dimulai hari ini. Keluarga Chu tidak akan pernah bertahan selama 3 hari." Di ujung telepon yang lain, Ye Huainan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih saudara Gao atas balas dendamnya untukku. Urusanmu adalah milikku, mengapa mengucapkan terima kasih?" Gao Bowen berkata dengan munafik. Setelah menutup telepon, Gao Bowen mencibir. Kebencian Ye Huainan dengan keluarga Chu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak akan usil. Alasan mengapa dia mengambil tindakan terhadap keluarga Chu sepenuhnya karena 13 jarum hantu. 13 jarum hantu, sebagai 10 metode akupuntur teratas di bidang pengobatan tradisional Tiongkok di negara Daxia, memiliki daya tarik tak terbatas bagi dokter pengobatan Tiongkok manapun. Apalagi seorang dokter terkenal seperti dia. Keterampilan medisnya mencapai kemacetan 10 tahun yang lalu. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada kemajuan. Gao Bo Wenlai sudah menyerah, tetapi Ye Huainan tiba-tiba memberitahunya bahwa Chu Huaitian memiliki 13 jarum hantu di tangannya. Ini membuat pikirannya langsung hidup. Selama saya mempelajari jarum 13 hantu, keterampilan medis saya pasti akan menembus kemacetan dan menjadi generasi dokter jenius. Pada saat itu, saya harus dikeluarkan dari kata keterangan wakil ketua. Gao Bowen mengepalkan tinjunya. Keras. Matanya penuh dengan keserakahan. Sebenarnya, Ye Huainan juga tahu pikiran Gao Bowen. Alasan mengapa dia mencari Gao Bowen adalah ide ini. Tepat ketika Gao Bowen bermimpi mendapatkan 13 jarum hantu, dan menginjakan kaki di puncak hidupnya. Dia mengendarai Rolls-Royce yang diperpanjang keluar kantor utara Asosiasi Medis Tiongkok. "Yun Chang, kamu dan Jiaoqi duduk di mobil sebentar. Aku akan membawa bajingan itu untuk menangani sesuatu," kata Hao Kun Qin lembut. Yun Sigu mengangguk dengan sangat bijaksana. Hao Kun Qin membuka pintu mobil dan berjalan ke kantor utara Asosiasi Medis Tiongkok dengan basianya. "Kami mencari Gao Bowen." Setelah memasuki kantor utara, Basia berbicara dengan wanita di meja depan. Sementara kapten sedang menunggu Hao Kun Qin, Basia menggunakan kekuatan keluarga Chen untuk memeriksa informasi dari seluruh kantor utara Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Dia tidak hanya tahu bahwa kepala kantor itu bernama Gao Bowen, tetapi dia bahkan memiliki pemahaman yang jelas tentang kehidupan pribadi Gao Bowen. "Apakah kalian berdua punya janji?" Resepsionis itu tersenyum profesional. "Tidak." Basia menggelengkan kepalanya. "Maaf, jika Anda tidak membuat janji terlebih dahulu, keduanya hanya dapat meminta Anda kembali," kata wanita di meja depan. Basia mengeluarkan kartu prajuritnya langsung dari tangannya, membukanya, dan meletakkannya di depan wanita di meja depan. Jiaoqi, sebagai yang ke-9 di antara 9 jenderal naga berpangkat tinggi di pengadilan panjang, telah mencapai pangkat tertinggi petugas sekolah.
Dan Baxia, sebagai yang keenam dari 9 jenderal naga berpangkat tinggi di pengadilan naga, pangkatnya secara alami lebih tinggi daripada Jiao Qi, dan dia telah mencapai pangkat komandan junior. Wanita di meja depan melihat informasi di kartu prajurit, wajahnya sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata, "Aku akan membawa kalian berdua menemui direktur." Komandan muda di zona perang sudah menjadi pejabat yang kuat di perbatasan. Jauh dari meja depan kecilnya, dia bisa tersinggung. "Komandan Chen, saya tidak tahu ada apa denganmu," Gao Bowen berkata dengan sopan di kantor direktur. Baxia melirik Gao Bowen dengan acuh tak acuh, dan berdiri diam di belakang Hao Kun Qin. Adegan ini menyebabkan pupil Gao Bowen sedikit menyusut. Jelas, Hao Kun Qin adalah protagonis. Cukup menunjukkan identitas Hao Kun Qin untuk bisa mengikuti komandan muda zona perang, itu pasti bukan masalah kecil. Sikap Gao Bowen menjadi semakin sopan. Melihat Hao Kun Qin, dia bertanya sambil tersenyum, "Saya tidak tahu apa nama pria ini." Hao Kun Qin berkata dengan ringan, "Kamu tidak pantas tahu namaku. Aku datang kepadamu untuk memberimu peringatan. Keluarga Chu, aku menutupinya." Bab 127. Ketika Gao Bowen mendengar ini, senyum di wajahnya menghilang seketika, ternyata itu adalah bala bantuan dari keluarga Chu. Karena hubungan antara 13 jarum hantu, keluhan antara dia dan keluarga Chu tidak bisa lagi berkurang. Karena Hao Kun Qin dan Baxia adalah bala bantuan dari keluarga Chu, dia secara alami tidak akan memberi mereka wajah yang baik. Hao Kun Qin memandang Gao Bowen dan mengangkat satu jari, dan berkata dengan dingin, "Beri kamu 1 hari untuk menarik semua tindakan kecil terhadap keluarga Chu dari Asosiasi Medis Tiongkok. Lalu pergi ke keluarga Chu untuk menebus kesalahan." "Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" Ada cibiran di sudut mulut Gao Bowen, dan dia tidak mengambil hati peringatan Hao Kun Qin. "Pada saat ini besok, jika kamu belum pergi ke keluarga Chu untuk menebus kesalahan, kamu akan menanggung risikomu sendiri." Setelah itu, Hao Kun Qin berbalik dan pergi bersama Baxia. Dia datang hari ini, hanya untuk memperingatkan Gao Bowen, dan tidak berniat melakukannya. Ini adalah kesempatan bagi Gao Bowen untuk bertahan hidup. Jika Gao Bowen berkenalan, dia bisa bertahan. Jika dia tidak mengenal satu sama lain, maka tunggu sampai kepalanya bergerak. Gao Bowen melihat punggung Hao Kun Qin dan Baxia, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Keluarga Chu masih memiliki banyak kesabaran, dan mereka bahkan dapat berada di garis zona perang. Namun demikian, mereka tidak dapat lepas dari nasib kehancuran. Dalam pandangan Gao Bowen, Hao Kun Qin dapat mengizinkan seorang komandan junior untuk mengikutinya. Kemungkinan besar adalah putra seorang komandan perantara, atau bahkan putra seorang komandan yang lebih tinggi. Meski begitu, dia tidak terlalu takut di dalam hatinya. Sebagai Direktur Kantor Utara Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan Wakil Ketua Asosiasi Pengobatan Tiongkok, keterampilan medisnya termasuk yang terbaik di negara ini. Dia telah berlatih kedokteran selama beberapa dekade. Banyak bos besar berutang kepada orang lain. Di antara mereka, selain raja bisnis dan patriark kaya, ada juga komandan teater, pemimpin tiangang tingkat tinggi, dan bahkan master hebat. Jika itu normal, Hao Kun Qin akan melindungi keluarga Chu. Dia mungkin masih menjual kasih sayang pribadinya dan membiarkan keluarga Chu pergi. Tapi sekarang, keluarga Chu memiliki jarum 13 hantu, yang dapat meningkatkan keterampilan medisnya, dan dia tidak akan menyerah pada apapun. "Aku harus mendapatkan 13 jarum hantu, tidak ada yang bisa menutupi keluarga Chu." Mata Gao Bowen berkilat dingin. Dia berencana untuk meluncurkan putaran kedua operasi melawan keluarga Chu hari ini. Menurut perkiraan, keluarga Chu dapat bertahan paling lama 3 hari. Tetapi untuk mencegah malam dari mimpi yang tumbuh, dia tidak hanya memulai aksi putaran kedua, tetapi juga dengan cepat mengerjakan aksi putaran ketiga. Bersumpah untuk 100% yakin untuk membunuh keluarga Chu. Hao Kun Qin tahu bahwa Gao Bowen mungkin terus mengambil tindakan terhadap keluarga Chu, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Karena selama dia ada di sana, tidak akan ada yang benar-benar terjadi di keluarga Chu. Setelah meninggalkan kantor utara Asosiasi Pengobatan Tiongkok, Hao Kun Qin meminta Baxia untuk bertindak sebagai pemandu wisata, membawa mereka berkeliling ibu kota provinsi-provinsi Tianhe. Lagi pula, mengajak Yun Sigu jalan-jalan, tentu saja, aku ingin dia bersenang-senang. Hao Kun Qin dan yang lainnya berkeliaran sampai malam sebelum kembali ke villa keluarga Chen. Larut malam, ketika semua orang sedang beristirahat. Di puncak kelompok Ho, seseorang mondar-mandir di kantor, dengan cemas seperti semut di panci panas. Orang ini adalah He Yunbo. Setelah dia kembali dari bandara, dia memikirkan apa yang ingin dia minta maaf kepada Hao Kun Qin.
Tapi saya sudah memikirkannya sampai sekarang, tetapi saya tidak tahu apa-apa. Uang, kekuatan, dan kecantikan, Raja Naga tidak kurang. Pada akhirnya, kompensasi seperti apa yang bisa diberikan untuk memuaskan Raja Naga? He Yunbo mengerutkan alisnya menjadi kata Sichuan. Pada saat ini, sekretaris mengetuk pintu dan masuk. He Dong, informasi yang kamu inginkan telah ditemukan. Sekretaris itu tersentak dan berkata, memegang setumpuk dokumen tercetak di tangannya. Mata He Yunbo berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu. Cepat bergegas ke sekretaris, mengambil informasi dari tangannya, dan mulai membaca dengan cepat. Melihat lekat-lekat, semua isi data terkait dengan Hao Kun Qin. Ide He Yunbo sangat sederhana, karena dia ingin membuat Hao Kun Qin puas dengan hadiah itu, dia harus melakukan yang terbaik. Jadi setelah meninggalkan bandara, dia menggunakan pasukan keluarga He untuk menanyakan informasi Hao Kun Qin. Sebagai salah satu dari 7 keluarga teratas di Provinsi Tianhe, keluarga He memiliki saluran informasi yang sangat baik. Meskipun identitas asli Hao Kun Qin tidak dapat ditemukan, beberapa hal tentang Hao Kun Qin di Provinsi Fengdong masih dapat ditemukan. Ternyata Raja Naga datang ke Provinsi Tianhe untuk menyelesaikan urusan keluarga Chu. Setelah membaca informasi di tangannya, wajah He Yunbo menunjukkan kebingungan. Setelah berpikir sejenak, matanya menunjukkan pandangan tegas, karena Raja Naga ingin membantu keluarga Chu. Saya secara alami akan berdiri di sisi keluarga Chu. Ini berarti bahwa keluarga He akan menjadi musuh Sang Chonyi dan lainnya. Meskipun keluarga He adalah salah satu dari 7 keluarga teratas di Provinsi Tianhe, kekuatannya sebanding dengan keluarga Sang. Selain keluarga Sang, musuh keluarga Chu adalah Ye Huainan dan Gao Wenbo. Dengan kekuatan keluarga He, mereka jauh dari lawan mereka. Tapi He Yunbo tidak peduli. Mari kita tidak berbicara tentang identitas Hao Kun Qin, tetapi dengan hegemoni, itu sudah cukup untuk menghancurkan Sang Chonyi dan yang lainnya. Karena itu, dia tidak percaya bahwa keluarga Chu akan kalah sama sekali. Mungkin kali ini, aku bisa mendapatkan berkat terselubung dan memeluk paha keluarga Chen, bahkan paha Raja Naga. Kata He Yunbo bersemangat. Dia mulai merencanakan hal ini dalam semalam. Keesokan paginya, Hao Kun Qin berjalan keluar dari kamar setelah menyelesaikan pelatihannya sepanjang malam. Chi Wenhui melaporkan, Long Wang, Asosiasi Pengobatan Tiongkok menutup semua klinik pengobatan Tiongkok keluarga Chu karena berbagai alasan tadi malam. Beberapa manajer klinik pengobatan Tiongkok dibawa untuk penyelidikan. Aku sudah memberi Gao Bowen kesempatan, tapi karena dia tidak menghargainya, dia tidak bisa menyalahkanku. Biarkan orang keenam mengambil tindakan dan mengeluarkan pelayan keluarga Chu itu terlebih dahulu. Lalu mari kita pergi ke utara Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok lagi. Kantor, kata Hao Kun Qin ringan. Xiao Qi berkata, Long King, beberapa pelayan klinik pengobatan Tiongkok yang dibawa pergi pagi ini telah dibebaskan. Ada juga beberapa klinik pengobatan Tiongkok yang telah memulai kembali bisnisnya. Hao Kun Qin mengangkat alisnya, ada apa? Karena Gao Wenbo memilih untuk melakukannya, dia pasti tidak akan memberi keluarga Chu kesempatan lagi. Bagaimana keluarga Chu bisa dibebaskan? Setelah diselidiki, keluarga He bergerak. Xiao Qi menjawab. Dia keluarga. Hao Kun Qin mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba memikirkan He Yunbo. Tadi malam, setelah beberapa jam perencanaan, He Yunbo mulai menggunakan kekuatan keluarga He untuk membantu keluarga Chu. Meskipun industri He tidak melibatkan industri obat Cina, tapi selama Anda mau mengeluarkan uang, banyak hal yang bisa dilakukan. Alasan mengapa Gao Bowen dapat menggunakan nama Asosiasi Pengobatan Tiongkok untuk menekan keluarga Chu. Selain menjadi Direktur Kantor Utara Asosiasi Pengobatan Tiongkok, ia juga Wakil Ketua Asosiasi Pengobatan Tiongkok. He Yunbo langsung menggunakan uang untuk membersihkan jalan. Setelah menghabiskan ratusan juta dolar, dia berhasil memenangkan Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok lainnya. Meskipun Wakil Ketua adalah Direktur Kantor Selatan, mengawasi industri pengobatan Tiongkok di wilayah selatan.
Tetapi sebagai wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, ia memiliki posisi yang sama dengan Gao Bowen. Di wilayah utara, ia juga memiliki pengaruh tertentu. Itu adalah pekerjaan tangannya sehingga para manajer keluarga Chu dibebaskan dan beberapa klinik pengobatan Tiongkok memulai kembali bisnisnya.